Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wa sidqa wal qawli wal amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di kajian kitab tauhid. Dan saat ini kita masuk di bab yang baru, bab yang kelima, yaitu bab tentang tafsir at-tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Yaitu bab tentang makna tauhid dan implementasi dalam kalimat la ilaha illallah. Kalau di bab-bab sebelumnya para jamaah sekalian, kita sudah mengkaji bab demi bab, mulai dari bab bahwasanya tauhid itu adalah asbab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Tauhid juga yang menyebabkan seseorang itu bebas dari hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai bab yang lainnya, termasuk bab terakhir yang kita kaji para jamaah sekalian, yaitu bab tentang mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Kalau di pertemuan sebelumnya atau di bab sebelumnya kita masih fokus mengkaji apa itu makna la ilaha illallah. Tapi kalau pada bab ini, bab tentang tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, ini adalah bagaimana bab implementasi, bab tentang amaliyah dari kalimat la ilaha illallah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu pada bab ini kita nanti akan jumpai beberapa dalil. Dan seperti biasa ketika kita masuk bab yang baru, saya akan mukadimah sedikit tentang bab ini para jemaah sekalian, bahwa bab yang akan kita kaji ini adalah bab inti pokok dari kajian yang kita laksanakan para jemaah sekalian, bahwa seluruh bab-bab sebelumnya atau setelahnya itu memang dibangun di atas bab ini, bab tentang implementasi tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tauhid ini para jemaah sekalian, tentu kita harus pahami bahwa dalam bab ini sejatinya dalam mengajarkan kita tentang bagaimana sih menjalankan tentang kalimat la ilaha illallah. Apakah sebatas kita meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah? Apakah kesyirikan itu hanya murni menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala? Maknanya orang yang dikatakan melakukan kesyirikan itu adalah manakala tidak menempatkan ibadah pada tempatnya. Orang yang menyembah selain pada Allah seperti pada patung-patung, pada sembahan-sesembahan lainnya, nah, itu memang dikategorikan sebagai orang yang berbuat kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada bab ini para jemaah sekalian, kita akan murni nanti akan mengkaji ternyata makna kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala tidak sebatas kita menyembah selain pada Allah. Tidak sebatas kita beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata lebih dari itu para jemaah sekalian. Makanya saya sering membahasakan
La ilaha illallah itu bukan sebatas tiada Tuhan selain Allah, tapi makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak kita ibadahi dengan benar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita memahami sebatas letter la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, orang-orang di luar kita juga mengaku punya Tuhan. Orang-orang di luar kita, para jemaah sekalian, itu juga punya sesembahan yang mereka kultuskan, yang mereka idolakan, bahkan mereka ibadahi. Maka sepakat para ulama makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, bahwa tidak ada Tuhan atau tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis mengutip dalil yang pertama dalam surat Al-Isra di ayat yang ke-57. Mari kita dengarkan, kita renungi, kita tadabburi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna illa rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana makhdura. Orang-orang yang mereka seru itu yaitu mereka diri atau mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mereka mengharapkan rahmatnya serta takut akan siksanya, inna adzaba rabbika kana mahdura, bahwa sesungguhnya siksa Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini ternyata para ulama mentafsirkan bahwa makna kesyirikan, menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebatas kita kemudian menyembah patung sebagaimana orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu. Ya, mereka beribadah pada Allah. Naam, kalau mereka ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka mengatakan ada Tuhan namanya Allah. Tapi mengapa mereka tidak bisa beribadah, tidak bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka beribadah itu masih pakai perantara-perantara, patung, ya, dan berbagai macam klinik-klinik pada zaman itu, para jamaah sekalian. Nah, dalam ayat ini, para jamaah sekalian, para ulama mentafsirkan bahwa makna kesyirikan itu tidak pendek, hanya kemudian kita beribadah selain pada Allah, menyembah patung, beribadah pada patung dikategorikan syirik. Nah, memang betul. Tapi ternyata dalam ayat ini, para jemaah sekalian, Allah mengajarkan kepada kita bahwa ada amalan lain, ada perilaku lain yang mungkin tanpa kita sadari, ternyata amalan itu, cara ibadah itu masuk dalam kategori kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu, para jemaah sekalian? Dikatakan di sini yaitu terlalu berlebih-lebihan dalam mengkultuskan atau meminta doa terhadap orang yang soleh, para jemaah sekalian. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas dalam ini dikatakan bahwa dahulu para jemaah sekalian, ada orang-orang gitu ya, atau sekelompok orang lah, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan dari sini sahih, para jamaah sekalian, dan ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud bahwa dahulu terdapat sekelompok manusia yang menyembah sekelompok jin, para jamaah sekalian. Mereka beribadah kepada kelompok jin ini tadi. Tapi ternyata jin-jin ini tadi, para jamaah sekalian, justru mereka masuk ke dalam Islam. Mereka mengenal Islam tadi. Sehingga para jamaah sekalian, jin tadi mengharapkan orang-orang yang menyembah terhadap dirinya juga untuk masuk ke dalam Islam, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat dikatakan sekelompok manusia yang menyembah para jin itu masih beribadah kepada jin-jin tersebut, walaupun jin yang mereka sembah tadi, jin-jin yang mereka ibadahi tadi itu sudah masuk ke dalam Islam. Dari sini kita bisa ambil pelajaran, para jamaah sekalian, betapa gulunya mereka, betapa jahulannya mereka, yang mana pada saat itu mereka beribadah itu hanya mengharapkan hawa nafsu saja, Pak.
Jadi mereka beribadah pada Allah, ditanya, iya saya beribadah pada Allah, tapi saya pakai perantara jin-jin tadi para jamaah sekalian. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu Pak, tadi sebagaimana yang saya sampaikan, ada Pak sebagian dari kita itu gagal paham, salah dalam memahami. Kita menganggap orang yang melakukan kesyirikan itu ya hanya datang ke dukun, kemudian bawa jimat, atau kemudian kita menyembah berhala patung-patung. Ternyata tidak lebih dari itu para jamaah sekalian. Ada yang lebih dahsyat dari itu, adalah bagaimana kemudian kita mempersekutukan Allah dengan melalui perantara-perantara hamba-hamba yang soleh. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu Pak, dalam ayat ini, dalam dalil yang pertama ini terdapat banyak pelajaran sekali Pak, berapa banyak faedah tentunya. Dan ini nanti akan kita renungi bersama. Semoga Pak, kita dijauhkan dari sifat-sifat atau perilaku-perilaku semacam ini. Karena jelas dikatakan di sini bahwa ada orang-orang yang menyeru beribadah pada satu kelompok jin, tapi ternyata orang yang dia sembah Pak, atau golongan jin tadi itu justru dia masuk ke dalam Islam. Dan bodohnya orang yang kemudian masih beribadah minta sama jin Pak. Bahkan dalam riwayat dikatakan ada orang-orang yang minta terhadap ya para malaikat, memohon kepada malaikat, menggunakan nama-nama malaikat untuk mencari wasilah. Itu dikategorikan sebagai orang yang jahula, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah dalam ayat ini para jamaah sekalian, ini terdapat banyak faedah Pak. Salah satunya yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil para jamaah sekalian, ini adalah bantahan terhadap orang-orang yang berdoa kepada para wali dan juga orang-orang soleh untuk menghilangkan mara bahaya atau untuk mendatangkan manfaat, karena mereka sendiri tidak mampu untuk menolak bahaya atau mendatangkan manfaat bagi diri sendiri. Lantas bagaimana dengan orang yang seakan-akan dia mampu mencegah bala atau musibah dari orang lain? Jadi para hadirin, para jamaah sekalian, saya Pak kalau melihat faedah yang pertama ini, saya jadi teringat kondisi kita yang mana 2 tahun ini Pak. 2 tahun ini para jamaah sekalian yang sudah kita lalui, hampir finish kita Pak di masa pandemi COVID-19. Ada orang Pak itu saking takutnya itu tidak berani keluar rumah. Nah Mbak, kita dalam Islam diperintahkan untuk ikhtiar menjaga diri kita. Ya, sampai kita ibadah pun para jamaah sekalian itu menggunakan apa? Kaidah fikih apa? Darul mafasid muqaddamun jalbi alamas soleh. Mencegah keburukan itu lebih utama dibanding apa Pak? Meraih kebaikan, meraih pahala. Nah para jamaah sekalian, itu kaidah-kaidah fikih yang kita kemarin sempat menggunakan selama 2 tahun Pak karena masa pandemi COVID-19. Tapi subhanallah para jamaah sekalian, ada orang-orang Pak itu yang terlalu berlebihan para jamaah sekalian, sampai mereka tidak berani datang ke masjid, mereka tidak berani untuk beribadah, menjalankan ibadah sholat Jumat, tidak berani menjalankan ibadah sholat tarawih, tidak berani menjalankan sholat 5 waktu hanya karena dia takut para jamaah sekalian. Tapi apa yang terjadi para jamaah sekalian? Mereka berani datang ya kepada dokter, kepada ahli medis, yang notabene para jamaah sekalian dia seorang manusia biasa. Bahkan subhanallah, naudzubillah Pak, sampai ada orang datang ke dukun hanya untuk mencari tambal untuk dirinya saja. Dia minta supaya dirinya diberikan kekuatan sehingga tidak terkena penyakit para jamaah sekalian. Padahal apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun? Mohon maaf saya ulangi, dalam surat Taubah Pak, ayat yang ke-51. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang bisa memberikan mudarat, musibah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu para jamaah sekalian memohon, meminta dan berharap, dan memberikan penjagaan dari segala macam bara bahaya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi para jamaah sekalian. Dalam poin yang pertama ini Pak, kita saksikan banyak sekali Pak. Ini contoh nyata Pak. 2 tahun kita lalui, banyak orang nggak berani datang ke masjid tapi berani datang ke pasar Pak. Orang nggak berani datang ke masjid tapi mau datang ke mall Pak. Bahkan dalam implementasi keseharian kita Pak, lebih dahsyat lagi. Mereka datang ke seseorang yang dianggap dia orang soleh, dianggap dia orang yang
alim, dan seakan-akan dia tidak bisa memberikan bahaya Pak, mampu mencegahnya hanya melalui orang tadi Pak, orang yang dianggap ini orang yang alim. Nah para jamaah sekalian, kita tawasul Pak, minta doa terhadap orang yang soleh, yang kita anggap alim lah, ulama, kiai, kan seperti itu para jamaah sekalian. Itu dibolehkan selama para jamaah sekalian syaratnya pertama, dia masih hidup Pak. Kalau dia mati, jangan lagi berharap dia Pak. Yang kedua apa para jamaah sekalian, juga diberikan amalan-amalan yang memang sesuai dengan syariat. Mohon maaf, saya sering membahasakan, ada orang Pak mengakunya alim ulama, kiai, ustadz, mubalik, tapi hanya sebagai kedok Pak. Sejatinya dia seorang dukun. Apa Pak kata Allah di sini? Jelas dikatakan, tidak ada yang bisa memberikan mudarat dan manfaat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, kalau dalam poin ini berarti kita masuk dalam bab gulu Pak. Gulu. Pernah dengar istilah gulu para jamaah sekalian? Gulu itu bukan gulu leher Pak. Gulu ini berlebih-lebihan para jamaah sekalian. Berlebih-lebihan. Dan ternyata gulu ini para jamaah sekalian, ini juga bisa masuk dalam kategori kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ini sebagaimana poin yang pertama. Berlebih-lebihan memuliakan orang soleh, berlebih-lebihan memuliakan orang alim. Mohon maaf Pak, ada orang Pak itu saking gulunya dan jahulannya dia para jamaah sekalian dalam agama ini, dia saking fanatiknya sama seorang ulama, seorang alim, kopiannya, pakaiannya yang sudah dipakai berpuluh-puluh tahun Pak dikeramatkan. Dia menganggap kalau saya pakai kopiah ini, pakai pakaian ini, saya akan tertular dengan ilmu yang dia punya. Tuh Pak, ini realistis Pak, ini terjadi di tengah-tengah kita ya. Banyak sekali semacam itu Pak. Dan kita nggak sadar Pak, ternyata Pak, ini masuk dalam kategori kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita lihat apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah Pak, di ayat yang ke-72. Di ayat 171 saya ulangi Pak, di dalam surat An-Nisa ayat 171, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ahlal kitab la ta'lu fid dinikum wa la taqulu 'ala Allahi ilal haqq. Wahai ahlul kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali perkataan yang benar, perkataan yang sejujurnya para jamaah sekalian. Ternyata hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Pak ini sudah memperingatkan kita Pak untuk kita tidak berlebih-lebihan dalam agama ini. Mohon maaf Pak, mohon maaf sekali, banyak orang Pak karena jahulannya Pak, tidak fahamnya, awamnya tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dia manut saja Pak, apa kata kiainya. Kiainya nyuruh melakukan amalan apa sudah dikerjakan Pak. Kiainya mengajarkan amalan-amalan tertentu, bahkan dibawahi sesuatu sebagai pegangan untuk jimat dan sebagainya, juga manut para jamaah sekalian. Saya bukan mengada-ngada, ini fakta terjadi para jamaah sekalian di tengah-tengah kita, dan banyak sekali. Makanya Pak, saya ada sedikit rasa khawatir dan sedih para jamaah sekalian. Di antara sekian banyak alim ulama kita, mubalik kita Pak, ustadz kita yang ceramah di depan ini Pak, daripada kita sibuk ngomongkan tentang keburukan orang lain, daripada kita sibuk membicarakan aib-aib orang lain, kenapa tidak kita sibuk ini Pak, mengeluarkan umat ini loh dari masa jahiliyah juhala ini loh, mengeluarkan dari amalan-amalan yang selama ini keliru. Ini tugas kita semua para jamaah sekalian. Yuk, masih banyak umat ini, masih banyak hamba Allah ini yang beribadah bukan pada tempatnya para jamaah sekalian. Tadi Pak saya bahasakan, kalau orang melakukan kesyirikan Pak, selain kepada Allah nyembah patung, jelas terlihat kesyirikan ya akhi. Tapi kalau ini Pak, halal semacam ini Pak, bahkan dalam kajian dulu saya Pak, Tasgatun Nufus saya sampaikan apa ya akhi, salah satu penyebab hati ini terkena penyakit hati Pak, menjadi racun-racun hati itu Pak, karena tu'radunal fitanu alal qulub. Karena hati ini tempatnya fitnah Pak, dan fitnah itu ada dua, salah satunya adalah fitnah syubhat. Syubhat ini Pak, fitnahnya ada dua, fitnah fil akidah dan fitnah fil muamalah. Apa fil akidah para jamaah sekalian? Kalau ditanya, saya tidak mempersekutukan Allah,
saya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa ya, dia sholat 5 waktu. Puasa Pak Ramadan. Tapi dia masih melalui perantara-perantara ya. Masih pakai apa? Kiai-kiai tadi Pak, ulama-ulama tadi Pak. Ini jangan dipelesetkan Pak. Wah, berarti Ustaz Ardiansyah itu ya mengharamkan cinta kepada ulama. Tidak. Mana dari bahasa saya kemudian mengatakan saya melarang kita cinta pada ulama. Kita sepakat Pak, al ulama waratsatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Tetapi ya sejauh mana kita menempatkan para ulama tadi itu Pak, atau alim-alim kita itu, para kiai-kiai kita itu, jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah, jangan sampai melebihi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sadar enggak kita para jamaah sekalian? Kembali lagi para jamaah sekalian. Sedih hati ini Pak melihat para mubalik kita, ustadz kita Pak sibuk mencaci satu dengan yang lainnya, bicarakan aib tentang orang lain. Tapi ternyata Pak umat ini masih banyak yang perlu kita keluarkan Pak dari masa kesyirikan syubhat semacam ini loh Pak. Berpikir nggak Pak itu ternyata saudara kita Pak, saudara seiman kita ya. Ternyata Pak amalan-amalan kesehariannya ini masih penuh dengan kesyirikan, penuh dengan syubhat. Padahal ya kalau kita tahu Pak, ada saudara kita ini, mohon maaf saudara kita ini Pak, tahu dia melakukan amalan bukan pada tempatnya Pak, tidak sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, naudzubillah sampai berbuat kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak punya rasa iba untuk mengingatkannya, kita nanti akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, fulan ini tahu saya dulu berbuat keliru, berbuat maksiat, saya berbuat kesyirikan, tapi saya tidak pernah diingatkan, tidak pernah ditegur, tidak pernah didakwakan. Dia sibuk untuk mengurusi aib-aib orang lain para jamaah sekalian. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo Pak, ini penyakit umat-umat terdahulu Pak. Jangan sampai kita gulu Pak, gulu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam salah satu hadis ya Pak, kalau tadi Allah mengatakan dengan tegas dalam Al-Qur'an, la ta'dilu fid dinikum, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama Allah. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wal gulu fid din fa innama laka man kana qablakum bil gulu fid din. Dan jauhilah dari kalian yaitu sikap gulu, berlebih-lebihan dalam agama ini. Karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena sikap gulu, yaitu berlebih-lebihan dalam agama ini Pak. Dan ini fakta Pak, kita kalau kaji dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, dalam sirah-sirah Nabi para jamaah sekalian, penyakit umat-umat Nasara, Yahuda wal Majusi Pak, itu rata-rata semua karena berlebihan mereka dalam agama ini Pak. Bagaimana kaum Nasrani Pak? Orang-orang kafir itu Pak, berlebih-lebihan cintanya kepada Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Saking gulunya Pak, dijadikan Tuhan oleh mereka, dianggap Tuhan oleh mereka. Walan apa kata Nabi Isa para jamaah sekalian dalam surat Al-Maidah itu Pak, di ayat yang ke-72, A'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah, ibadailah Tuhanku dan Tuhanmu. Faktanya Pak, penyesatan umat terjadi di tengah-tengah kita ya. Ini Pak, ayo jangan kita sibuk dengan hal-hal yang di intern kita sendiri Pak, umat Islam itu yang sama sekali nggak ada manfaatnya sebetulnya. Kita disibukkan dengan sesuatu yang nggak ada manfaatnya ya. Bahkan Pak, tugas pekerja rumah kita banyak sekali. Ya, tadi Pak saya bilang fitnah syubhat fil akidah itu banyak sekali Pak di tengah-tengah kita. Saya juga tidak menjamin Pak, di antara jamaah kita ini sesama masjid ini Pak, sudah bersih nggak akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita waspadai ya. Ya. Itu tugas utama kita Pak, lebih utama Pak para jamaah sekalian. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waspada Pak terhadap sikap gulu, awas. Ya, saya katakan Pak, boleh kita mencari wasilah, boleh kita tawasul Pak, minta berkah dari orang yang soleh, dari orang yang alim para jamaah sekalian. Tapi awas, ini sering Pak saya ingat, tapi awas ya akhi, kita jangan Pak terbadai oleh syaitan Pak. Karena Pak saking cintanya kita guluin terhadap orang soleh tadi Pak, orang yang sudah mati pun Pak, kita datang ke kuburannya, kita cari berkahnya ya akhi, kita tawaf Pak di kuburannya, airnya Pak bekas siraman dari nisannya tuh Pak diambil ya akhi, untuk diminum, katanya ada berkahnya di situ. Berapa pertemuan lalu Pak saya sampaikan, teman-teman saya Pak yang lulusan Universitas Islam Madinah Pak,
Itu mereka semasa kuliah Pak, itu mereka dijaga Pak, mereka diberikan tugas ya, di makam Rasulullah sana itu diberikan tugas. Untuk apa? Hanya untuk Pak mengingatkan saja Pak, itu mengingatkan inilah jamaah-jamaah yang umroh, jamaah-jamaah yang haji itu Pak, supaya jangan berbuat kesyirikan berlebihan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Pak? Karena kebanyakan Pak jamaah-jamaah dulu itu umroh kalau haji itu Pak, mereka tulis di kertas, terus dimasukkan Pak dalam makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta berkahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah Pak, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita Pak. Jangan dikatakan kita tidak cinta Nabi, kita sangat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktikan cinta itu Pak dengan kita ittiba kepada beliau. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian ingin dicintai Allah Subhanahu Wa Taala dan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Allah Subhanahu Wa Taala melalui sahabat Muhammad SAW, ikuti aku, fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum. Ayo Pak. Kadang orang Pak merasa cinta dengan Nabi, ya cinta dengan Rasulullah SAW, tapi juga gulu terhadap Nabi Muhammad SAW. Sampai ada Pak orang buat apa Pak? Sholawat itu. Ya. Rasulullah bagaikan apa? Matahari, ya. Nurnya itu bagaikan matahari dan sebagainya. Ini tidak boleh ya. Kita harus menempatkan Rasulullah SAW sebagai seorang Nabi, seorang Rasul. Nah. Tapi jangan sampai kemudian cinta kita Pak, gulu kita ini berlebihan seakan-akan kita mencintai Rasulullah, mengimani Rasulullah, melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seorang Nabi, seorang Rasul Pak. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang kita nih Pak, yang hanya sebatas manusia biasa, yang kata Nabi qulu ibni Adam khata'u wa khairu khata'in tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti berbuat salah, mustahil tidak pernah berbuat salah. Tidak masuk kita nih para jamaah sekalian, tidak bebas dari dosa. Terus kita berlebih-lebihan dalam mengalap berkahnya, sampai sudah mati pun masih kita cari berkahnya. Kuburannya dikeramatkan. Ketika ada keperluan Pak, keperluan yang mendesak sekali dan menyangkut masalah orang banyak, kita nggak berani membongkar makamnya. Hanya karena kita keramatkan, kita kultuskan ya akhi. La haula wala quwata illa billah. Ini tidak boleh para jamaah sekalian. Ini gulu kita, berlebihan dalam agama ini. Dan ini Pak, jadi poin bahasan kita. Ternyata syirik itu bukan hanya kemudian kita menyembah patung, bukan hanya kemudian kita menyembah selain Allah, tapi bagaimana amal ibadah kita Pak, berlebih-lebihan dalam agama ini, memuliakan orang-orang soleh. Ini juga menjadi penyakit pada jamaah sekalian, menyebabkan kita tersyirik, melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, monggo Pak waspadai. Allah mengingatkan dalam Al-Quran untuk kita waspada terhadap perbuatan kesyirikan, dalam perbuatan agama yang berlebihan. Nabi juga mengingatkan, iyyakum wal ghulu fiddin, jangan kalian berlebihan dalam agama ini. Karena ini penyakit umat terdahulu Pak. Karena kita nganggap remeh. Apa sih orang ini tawasul sama orang soleh? Nah, kita tidak melarang Pak. Para sahabat dulu Pak datang pada Nabi bawa air minum, minta didoakan cari berkahnya Pak. Bahkan di pertemuan saya sebelumnya, ketika perang Khaybar, Ali bin Abi Thalib sakit Pak, mau diberikan apa? Panji panglima perang. Ternyata beliau sakit, matanya sakit, dicari oleh Nabi SAW. Panggil Ali bin Abi Thalib, datanglah beliau Pak, tidak bisa melihat karena matanya begitu sakit. Apa yang terjadi Pak? Nabi mendoakan, kedua mata Ali bin Abi Thalib apa? Diberikan air liur Nabi SAW. Ini tawasul ya akhi. Boleh Pak, tapi orang yang masih hidup, jangan orang sudah mati Pak kita keramatkan. Kita menganggap, wah ini berkahnya luar biasa ya Ustaz. Ini penyakit ya, ini tidak boleh Pak. Ini awas, ini menyebabkan kita, ini sebab awal melakukan kesyirikan akbar Pak, syirik akbar. Gulu ini Pak. Ini harus kita waspadai para jemaah sekalian. Yang kedua, ayat ini juga Pak menjadi bantahan terhadap orang-orang yang berdoa kepada orang soleh. Kemudian mereka mengatakan, aku tidak mempersekutukan Allah sama sekali. Yaitu yang mana mereka mengatasnamakan bahwa syirik mempersekutukan Allah adalah beribadah kepada patung, karena kesyirikan dalam ayat ini tidak berkaitan dengan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini Pak, ini faedah yang kedua, bagaimana penulis menyampaikan Pak dengan tegas bahwa ada Pak orang-orang tadi, dia tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala. Dia hanya beribadah, bukan beribadah, dia hanya mengkultuskan saja, menghormati orang soleh, tapi berlebih-lebihan.
ternyata ini tadi Pak menjadi sebab awal kita melakukan kesyirikan dan masuk dalam kategori kan kita kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Tempatkan Pak orang-orang soleh tadi Pak pada tempatnya. Dia orang alim, nama. Tadi saya sampaikan apa? Al ulama warasatul anbiya. Dia para ulama itu pewaris Nabi, iya Pak. Tapi tempatkan beliau itu pada tempatnya ya. Jangan sampai Pak kita berlebih-lebihan. Ya. Tadi Pak saya bilang ini ada Pak terjadi di tengah-tengah kita. Ya. Kopiannya, jubahnya sudah berpuluh-puluh tahun sudah sampai lecek sekalipun Pak itu masih dipakai, dianggap ada berkahnya di situ ya. Ya Pak. Jadi tadi Pak saya bilang ini penyakit umat kita saat ini Pak. Sibukkan kita bagaimana mendakwai tadi. Awas loh Pak, kita kalau tahu ada saudara kita kemudian melakukan hal semacam itu kita biarkan Pak. Wah kita dituntut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sama orang itu juga dituntut. Ini ya Allah, fulan ini Pak, membiarkan saya dulu saya berbuat keliru di dunia tapi dibiarkan. Makanya Pak, apa hadis saya Pak? Balighu anni walau ayah. Sampaikan apa-apa dariku itu memang kewajiban kita semua para jemaah sekalian. Sesuai Pak berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan orang baru tobat kemarin sudah bicara asma wa sifat Pak. Wah ini berat. Sampaikan apa yang kita punya Pak, kita dakwakan ya. Itu yang paling penting para jemaah sekalian. Yang ketiga para jemaah sekalian, kesolehan orang yang disembah. Maksudnya orang-orang tadi Pak yang kita hormati, kita muliakan para jemaah sekalian, bukan berarti melegalkan, membolehkan kesyirikan dengan mereka. Maknanya Pak, ada orang Pak tadi saya bilang, dia menganggap ini orang ulama ini sudah saking solehnya Pak, ini boleh kita ibadahi. Tidak Pak, tidak ada alasan, tidak ada hujah yang melegalkan kita boleh beribadah kepada orang soleh, melainkan hanya mencari wasilah tadi, melainkan hanya mencari tawasul saja Pak. Tapi lebih dari itu haram hukumnya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La ta'ata li makhlukin fi maksiatin khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau dia harus bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang Pak menganggap orang ini sudah soleh, Ustaz, ini alim, ini terjaga, dia bilang gitu. Saking terjaganya Pak, dia bisa melihat kondisi sadar semacam ini Pak, melihat Nabi datang lewat. Ini khurafat ya. Tidak ada Pak orang kemudian lewat yang mengaku Nabi, dia bisa melihat, oh ini Nabi lagi lewat ini. Matanya Pak terfokus. Ditanya ada apa ya? Ya itu ada Rasulullah di sana. Makanya kita pernah dengar Pak, apa? Dulu ada ulama Pak, seorang alim. Ketika dia melaksanakan ibadah umroh Pak, tiba-tiba Nabi keluar Pak dari makamnya. Terus kemudian dia mencium lututnya dari seorang ulama tadi Pak. Ini sudah tidak nyambung Pak, tidak nyambung sama sekali. Orang Pak sudah mati, bahkan sekelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang paling mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada ceritanya Pak. Nabi bangun dari kuburan terus kemudian dia, apalagi Pak lebih konyolnya, dia cium lututnya orang tadi Pak, orang ulama tadi itu. Ya, ini terjadi Pak. Ini kalau kita mulai di YouTube banyak video semacam itu Pak. Saya tidak perlu sebut namanya, tapi ada Pak di YouTube itu ada. Gitu. Nah ini pelajaran untuk kita semua para jemaah sekalian. Fungsi kita ngaji tauhid ini Pak, jangan dianggap remeh Pak. Tauhid ini bekal utama kita. Bagaimana kita beribadah dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, dinul Islam ini para jemaah sekalian. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi Pak, tidak ada alasan yang melegalkan kita untuk kita beribadah kepada hamba-hamba Allah ini Pak. Tidak ada Pak, sama sekali nggak ada. Jangankan orang soleh Pak, orang tua kita sendiri Pak, kalau dia berbuat maksiat, menyuruh kita dalam kemaksiatan, kita tidak boleh taat kepadanya. Apalagi orang-orang di luar sana nggak jelas Pak. Haram hukumnya ya. Sampai saya sering membahasakan dalam kajian tauhid kita nih Pak. Dulu para sahabat itu Pak, kalau sendal mereka putus, sendal loh Pak, padahal bisa dibeli Pak. Tapi ketika mereka sendalnya putus Pak, saking kuatnya tauhid mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala Pak, mereka angkat tangan, ya Allah, ganti sendalku ini dengan sandal yang baru. Ganti nikmat yang Engkau berikan ini ya Allah, ganti dengan nikmat yang Engkau berikan. Ini para sahabat ridwanullahi jami'an para jamaah sekalian. Oh kita enggak Pak. Cari sesuatu barang kita hilang aja Pak, punya kenal orang pintar di telepon. Ini saya kehilangan ini.
Terus ujuk-ujuk Pak, dia sholat 5 waktu. Tapi percaya sama hal-hal semacam itu ya. Ini jadi ada masalah dalam akidahnya Pak. Makanya berapa tahun lalu Pak, sempat akan dilegalkan Pak ya. Apa? Dalam hukum pidana kita itu, hukum santet, ya, hukum orang pintar ya. Ya ini suatu kebodohan para jamaah sekalian. Itu hal-hal yang tidak bisa kita buktikan Pak. Itu hal kita mengimani hal yang gaib ya. Tapi jangan sampai kemudian menyebabkan kita Pak menjadi jahula, menjadi bodoh. Oh iya, kita percaya ada hal-hal semacam itu Pak. Dan ini penyakit umat kita para jamaah sekalian. Jelas tidak ada alasan yang menyebabkan kita Pak melegalkan untuk kita beribadah kepada orang-orang soleh tadi Pak. Kita menghormati orang-orang soleh, ulama kita, ustadz kita, mubalik kita ya sebatas yang umum saja Pak. Jangan menempatkan mereka seakan-akan mereka orang sudah apa Pak, makom karomah yang paling tinggi sekali Pak. Sampai apa Pak? Mohon maaf Pak. Ustadz, ini saking terjaganya beliau ini Pak, sudah tidak wajib sholat. Ada Pak, pernah dengar semacam itu? Ini fulan ini ulama ini sudah tidak wajib sholat. La haula wala quwata illa billah. Nabi Pak dijamin surga, bebas hisab Pak. Kalau masuk surga itu bukan surga paling bawah, surga Firdaus Pak. Tapi masih diwajibkan sholat 5 waktu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sholat itu Pak sampai kakinya bengkak semua. Nabi Pak, seorang Rasul gitu. Lah ini siapa fulan ini? Kemudian dikatakan dia sudah tidak wajib sholat. Orang yang dikenakan hukum tidak wajib sholat kalau dia apa Pak? Punya penyakit gila yang tidak memungkinkan dia sudah tidak punya kesadaran lagi ya. Dan yang kedua Pak, orang yang mati Pak. Orang mati sudah selesai sholat, nggak ada lagi sholat Pak. Tapi selama dia masih hidup, wa'bud rabbaka ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kalian mati. Jangan ditawar lagi. Ini wali Allah. Saya bilang bukan wali Allah itu wali syaitan saya bilang gitu Pak. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Pak dalam kitabnya, beliau mengatakan salah satu kitab itu Pak judulnya Wali Allah dan Wali Syaitan. Nah ini bedanya, kalau dibilang beda tipis ya tidak Pak. Bagi orang-orang yang sadar seperti kita, faham tentang ilmu agama Allah, bisa membedakan Pak, mana wali Allah, mana wali syaitan. Jangan dirubah lagi, jangan dikemas lagi. Oh ini wali Allah ini Ustaz. Tapi apa? Tidak menggunakan pakaian, tidak beribadah sholat 5 waktu. Ya. Sudah tidak wajib lagi puasa Ustaz. Itu kalau sholat itu hanya pakai celana pendek, tidak pakai baju. Terbuka telanjang. Saya bilang ya ini bukan wali Allah, ini orang gila gitu. Kenapa dijadikan wali? Kan gitu para jemaah sekalian. Nah saudara, ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo Pak, ini kita jadikan pelajaran betul Pak. Ini banyak sekali terjadi di tengah-tengah kita. Sering saya bahasakan, ayo kita fokus bagaimana dakwah kita ini bisa mengeluarkan umat ini dari masa jahiliyah juhala. Nabi mengeluarkan umat ini Pak 1400 tahun yang lalu dari masa jahiliyah juhala, dari masa kesyirikan menuju masa ketauhidan pada Allah Subhanahu wa taala. Lah kok sekarang kita mau mundur lagi ke belakang Pak? Kembali kepada masa jahiliyah Pak. Ini kita waspadai Pak, akidah-akidah kita, terutama anak kita itu Pak. Itu sekarang itu banyak sekali syubhat-syubhat yang terjadi di tengah-tengah kita para jamaah sekalian. Di televisi, di media-media sosial kita itu banyak sekali Pak. Penyesatan akidah, penyimpangan akidah. Kalau kita tidak selamatkan para jamaah sekalian, bisa rusak akidah kita Pak. Akidah kita akan rusak para jamaah sekalian. Yang keempat para jamaah sekalian, di sini juga ditulis mengatakan bahwa penjelasan tentang besarnya rasa takut para nabi dan orang-orang saleh kepada Allah serta mereka mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi Pak, seorang rasul dari Adam alaihi wassalatu wassalam sampai terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak, itu mereka masih punya juga rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga masih punya rasa khawatir Pak, dakwah mereka gagal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga masih berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi, seorang rasul para jemaah sekalian. Lah kok kita ini Pak yang setiap harinya bermaksiat, mata masih melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengaran ini masih suka fitnahnya orang lain dengarkan, lisan ini suka ghibah orang lain Pak. Lah kok ujuk-ujuk kita dijadikan orang soleh, cari berkah dari kita Pak. Ini yang salah, ini orang yang minta berkah atau kita para jemaah sekalian? Ini seorang nabi Pak, seorang rasul saja dalam itu dikatakan jelas mereka punya kekhawatiran Pak.
Walaupun Pak, mereka dijamin surga, mereka dijamin bebas hisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka masih khawatir dakwanya gagal. Mereka merasa pesimis. Bagaimana Musa alaihi wassalatu wassalam sempat pesimis, Pak, terhadap Fir'aun ini dakwanya gagal. Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sebagaimana hal yang sama, Pak. Tapi mereka dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak diminta pertanggungjawaban dari dakwah yang mereka kerjakan, Pak. Karena Allah tahu dakwah yang mereka kerjakan, dakwah yang mereka sampaikan, Pak, itu murni ikhlas, mukhlishina lahuddin, hanya mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi monggo, Pak, tawaspadai, Pak. Ya. Saya sering bahasakan karena kedoknya itu banyak sekali sekarang, Pak. Orang-orang itu subhanallah, ya, orang-orang yang dukun itu, Pak, itu ndak lagi sekarang pakai tengkorak, ya, celaknya hitam gitu, Pak. Oh, ndak seperti itu lagi, Pak. Ndak ada tengkorak-tengkoran, sudah nggak ada, Pak. Bergamis, Pak, pakai jubah gitu. Cari berkahnya gitu. Sekarang apalagi di media televisi itu viral sekali, Pak, di mana-mana. Seperti itu para jemaah sekalian, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama atau dalil yang pertama yang kita kaji dalam bab ini. Kesimpulannya, kita dilarang, Pak, untuk gulu dalam agama ini, berlebih-lebihan dalam agama ini. Karena makna syarat la ilaha illallah, implementasi la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak kita ibadai dengan benar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Pak, sudah kita sisihkan, Pak. Ini orang-orang seperti ini, Pak, kita hormati, kita muliakan, Pak. Tapi jangan kita berlebih-lebihan sampai kita, Bapak, mencintai mereka melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Monggo, Pak, saya kasih kesempatan kalau ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan. Kalau ada langsung kita tutup para jemaah sekalian. Cukup ya, saya rasa ya. Baik para jemaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas iman dan Islam. Dan biinilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala suatu saat manakala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.